Lantas bagaimana kesiapan Indonesia memenuhi kebutuhan permintaan data center di dalam negeri yang ikut mendukung perkembangan pesan kecerdasan buatan atau AI? Kita akan membahas sisi lain data center menjadi AI enabler di era digitalisasi RI bersama dengan Andrew Tonius Albert, CEO Telkom Data Ecosystem atau Nutra DC. Pak Andrew, apa kabar? Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Baik, Pak Andrew, menarik sekali melihat seperti apa kemajuan dari teknologi AI gitu. Tapi Nutra DC melihat seperti apa peran data center dalam mendukung perkembangan AI. Mungkin saya mencoba melihat dari angle data ya. Jadi Indonesia itu kan sekarang sekitar 300-an juta sambungan mobile. Kemudian ada sekitar 185 juta data terakhir tahun 2023 ya untuk internet user. Nah, kalau per user saja sudah menghabiskan setengah giga setiap hari, itu berarti kita akan ada sekitar 90-an petabyte data. Dan kalau setengah dari data itu kita simpan karena usable, akan ada sekitar 45 peta. Itu besar sekali. Konteksnya adalah kalau satu petanya satu rak, berarti sehari kan kita harus menghasilkan 45 rak yang disimpan dalam data center. Itu baru dari data-data yang kita punya, yang kita simpan, belum dari processing dan lain-lain. Nah, AI itu kan akan menggunakan data-data ini untuk belajar. Jadi mengeneratif sesuatu menjadi kesimpulan atau menjadi use case, dan dari situ dia akan melakukan hal yang berikutnya. Untuk belajar itu, kalau misalnya sekarang kita punya, taruhlah 10, mungkin kita akan perlu 10 lagi untuk AI. Nah, ini kenapa jumlah dari data center, kemudian kebutuhan power, itu akan meningkat signifikan karena AI ini. Baik, dengan adanya potensi dibutuhkan data center yang cukup besar untuk AI ini, Nutra DC melihatnya sebagai tantangan atau justru lebih besar sebagai peluang? Tantangan selalu kita convert menjadi peluang ya. Jadi kalau dari sisi tantangan pasti ada tantangan, terutama dari sisi infrastruktur. Jadi infrastruktur yang harus kita bangun untuk AI itu memang berbeda. Pertama dari kebutuhan power. Jadi power biasanya saat ini mungkin rata-rata kita bicara 10 kW per rak. Itu akan meningkat di 40 atau 100 kW. Nah, otomatis dalam rak itu sendiri akan beratnya berubah. Jadi data center itu sebenarnya isinya cuma apa sih? Sipil, mechanical, electrical. Nah, sipilnya akan berubah. Jadi kalau barang yang beratnya berubah 3-4 kali lipat, otomatis lantai itu kekuatannya kan akan berubah. Sehingga kita harus membangun untuk menyiapkan infrastruktur kita itu untuk AI. Setelah itu kita harus melakukan assessment untuk power sendiri. Powernya akan 4 kali lipat juga. Dan karena adanya power yang tinggi ini, heat atau panas itu juga berubah. Dan kita harus masuk ke yang namanya cooling system yang baru. Itu liquid cooling. Nah, itu tantangan kita. Nah, peluang-peluang yang kita miliki, kami memiliki banyak sekali yang kita sebut dengan land bank. Jadi space mungkin tidak ada isu. Kita juga dalam proses untuk melakukan pembangunan berikutnya yang akan kita pakai untuk mengadres kebutuhan dari AI ini dalam 10-20 tahun ke depan. Jadi itu yang kami lakukan saat ini. Baik, tapi apakah data center ini bisa memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi operasional di dalam mekanisme data center sendiri? Dua hal yang berbeda ya mungkin, Mbak Ana. Jadi AI sendiri itu akan dipakai lebih banyak untuk use case yang mengadres kebutuhan sehari-hari. Untuk data center ya bisa kita pakai, tapi untuk melihat bagaimana nanti AI akan membantu data center ini, itu saat ini baru mungkin 1 atau 2 penyedia data center yang melakukannya, dan itu juga masih dipakai untuk kebutuhan sendiri. Jadi masih evolving untuk step yang pemakaian untuk data center. Dan kami melihat saat ini untuk data analitik sudah kami lakukan, next step-nya kita akan masuk ke AI. Baik, lalu teknologi dan infrastruktur seperti apa yang saat ini digunakan oleh Nutra DC? Kami mulai membangun hyperscale itu di tahun 2015. Itu pertama punya kami ada di Singapura. Dan dari situ menjadi template. Infrastruktur yang kita peruntukkan untuk pemain-pemain besar. Dan AI ini boleh dibilang next step-nya. Jadi kalau kebutuhannya 1, dengan AI bisa jadi 4. Dan semua matriks yang kami pakai berubah.
dari pembelajaran yang kami miliki saat ini, kita lakukan next step untuk AI ready data center yang kita akan sebar di beberapa tempat di Indonesia, saat ini di Jakarta dan juga di Batam. Baik, terkait dengan AI ready data center, ini kan banyak yang mengklaim seperti itu data center lain begitu. Tapi apa yang membuat NeutraDC ini berbeda? Untuk AI, saat ini kita masih ada di level generatif ya, jadi belajar. Untuk generatif, kebutuhan land, kemudian kebutuhan power, dan cooling itu menjadi hal yang wajib. Setelah masuk ke next step, itu inference, itu dibutuhkan connectivity yang sangat besar, dan dibutuhkan latensi. Nah, inilah yang akan menjadi satu solusi dari kami, karena kami bukan cuma bermain data center, tapi juga seluruh ekosistemnya. Jadi mungkin bisa saya kasih gambaran, setiap pagi kita itu kan kalau berangkat menggunakan aplikasi untuk mengatur traffic nih, atau mengenali traffic. Kalau dalam stage sekarang, aplikasi ini belajar tapi belum cepat. Sehingga sering terjadi di tengah jalan kan berubah rute. Dia belum bisa memperkirakan, kemudian dia masih belum bisa mengatur rute yang sangat optimal karena terjadi blocking di mana-mana. Nah, ini yang akan berubah dengan AI. Ini semua akan menjadi lebih cepat. Setelah data ini didapat, data ini disimpulkan, kemudian memberikan suggestion, nah itu namanya sudah inference. Nah, itu nggak boleh lama, karena kalau kita di jalan kita misalnya 30 menit, setelah 10 menit, ternyata butuh waktu 2-3 menit ya, itu sudah too late. Karena kita salah pilih rute akan bertambah. Ini inference yang perlu sekali yang namanya latensi. Nah, latensi inilah salah satu keunggulan dari ekosistem yang dimiliki oleh NeutraDC. Baik, lalu terkait dengan yang mungkin paling menjadi concern masyarakat, yaitu keamanan data. Apa yang sudah dilakukan NeutraDC? Pada dasarnya keamanan data untuk data center itu fisik. Jadi dari mulai masuk data center sampai menuju ke rak yang dimiliki, itu ada 7-8 step yang harus dilakukan. Setelah masuk ke dalam ruangan yang dimiliki, itu keamanan data menjadi tanggung jawab pemilik. Jadi kami lebih mengkhususkan kepada screening fisikal sebelum si pelanggan nanti sampai ke raknya sendiri. Demikian. Baik, di tengah revolusi AI ini, bagaimana NeutraDC melihat ini akan sangat mempengaruhi sistem keamanan data yang ada? Pasti semua teknologi baru itu ada baik buruknya ya. Tapi bagaimana menggunakan hal-hal baik yang bisa kita hasilkan dari situ untuk mengedres kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang nanti akan menjadi kurang baik lah. Dan saat ini pasti sudah akan banyak sekali standarisasi yang akan keluar untuk AI infrastruktur. Sudah ada beberapa ISO saat ini yang keluar untuk AI, dan dalam waktu dekat kemungkinan besar untuk security pun akan ada untuk AI. Baik, apakah NeutraDC juga mungkin ke depannya akan bekerja sama dengan perusahaan teknologi lain untuk bisa memfasilitasi integrasi AI melalui data center? Pasti. AI saat ini drivingnya itu kan dari chipset ya. Jadi chipset yang powerful yang akan bisa memproses mungkin 10-1000 kali lebih cepat. Nah, kami tidak punya kompetensi di situ. Otomatis kita akan bekerja sama dengan penyedia teknologi. Kemudian orang yang menggabungkan teknologi ini menjadi sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita sebutnya adalah sistem integrasi. Dari situ bagaimana kami menyediakan platform atau infrastruktur yang bisa dipergunakan oleh dua pemain ini untuk menghasilkan result dari AI tadi yang bisa dirasakan sama-sama.